Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah hal yang menarik lagi, yaitu apakah iman yang Anda miliki itu sudah benar? Karena pastinya orang Kristen kalau ditanya apakah Anda beriman? Iya, pasti dong saya beriman. Pertanyaannya, iman yang seperti apa yang Anda punya? Apakah iman Anda sudah benar? Loh, memang ada iman yang benar dan iman yang tidak benar. Nah, kita dengar dulu pembahasannya ini gitu ya. Saya tidak mau langsung jawab apakah ada iman yang benar dan yang tidak benar gitu ya. Kita lihat dulu iman ini. Maksud saya tingkatan iman atau iman yang selama ini diakui dimiliki oleh kebanyakan orang Kristen. Nah, kita akan belajar di sini. Nah, biasanya kebanyakan orang Kristen yang saya temui, mereka pasti deh, nggak mungkin tidak, bilang, ya pasti saya beriman, gitu ya. Saya beriman, sebagai orang Kristen, ya pasti dong saya beriman. Kemudian saya tanya gitu, iman Anda seperti apa? Begini Pak, pokoknya apa yang kita minta pasti akan dikasih sama Tuhan. Karena ayatnya ada di Alkitab. Contoh, kalau kita minta kesembuhan, kita minta aja Pak, pasti kita disembuhkan. Oh ya? Iya Pak, kan ada ayatnya. Misalnya, orang yang cuman menjamah jubah Tuhan Yesus saja, itu disembuhkan. Cuma jamah Pak, sembuh. Artinya dia yakin dia pasti akan disembuhkan. Kemudian ada contoh juga Pak, tentang perwira di Kapernaum yang hambanya sakit. Tuhan Yesus mau ke rumahnya, mau menyembuhkan hambanya. Perwira itu bilang, nggak usah, kau bilang sembuh maka dia sembuh. Yakin banget dia. Apakah itu benar terjadi? Benar, Alkitab menyebutkan itu. Ya, pertanyaannya, apakah Anda sebagai orang Kristen memiliki iman yang seperti itu? Atau pertanyaan yang lebih spesifik, apakah cuma di situ saja iman Anda? Maksudnya apa sih Pak? Begini. Kalau Anda pelajari cerita-cerita tadi, dan masih banyak lagi deh ya cerita-cerita yang serupa itu adalah suatu mujizat kesembuhan lah kita bilang ya, yang diberikan kepada orang-orang. Coba Anda cek latar belakang orang-orang itu yang diberikan suatu mujizat kesembuhan. Itu adalah orang-orang yang justru belum percaya. Diberikan tanda mujizat seperti itu supaya mereka percaya ada Tuhan yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau Anda baru jadi orang Kristen atau Kristen bayi dah gitu ya, Kristen yang ya baru dibaptis, ya baru awal-awal bulan, pokoknya di awal-awal kekristenan Anda, kalau Anda punya iman seperti ini, tidak terlalu salah sih ya. Karena biasanya Tuhan memberikan mujizat itu lebih mudah, satu, kepada orang-orang yang tidak percaya. Supaya apa? Supaya dia percaya. Atau orang-orang Kristen baru. Supaya dia tambah yakin bahwa benar ada Tuhan yang berkuasa. Tetapi kalau Anda sudah jadi Kristen dewasa, iman Anda bukan seperti itu lagi. Apalagi kalau Anda sudah ngaku jadi Kristen puluhan tahun, tapi tetap punya iman seperti ini, maka pada dasarnya iman Anda tidak bertumbuh. Apalagi Anda sudah ngakunya ikut Tuhan 10 tahun bahkan 20 tahun, tetapi misalnya kalau Anda ingin sebuah rumah ya yang bagus gitu ya. Misalnya nih, Anda kelilingi rumah itu sambil Anda
tanda kutip, imani bahwa rumah ini nanti akan diberikan Tuhan kepada Anda. Atau kalau Anda lihat sebuah mobil bagus, kemudian Anda sentuh mobil itu dan Anda doakan, Anda sentuh mungkin di pintunya atau di mananya, Anda doakan, ini Tuhan, aku mau mobil ini gitu. Anda imani gitu ya. Dan Anda yakin nanti Tuhan akan berikan kepada Anda. Ya, kalau Anda pemalas, gaji Anda pas-pasan, ya, boros, tidak akan mungkin terjadi. Ya, jadi itu iman yang salah. Jadi kalau orang Kristen sering bilang imani, imani, maka kata-kata imani, imani itu diambil oleh salah satu bank pemerintah membuat sebuah kartu namanya imani gitu ya, yang bisa kita pakai untuk belanja atau bayar tol. Nah, ini adalah pengertian pemahaman iman yang salah. Iman yang salah, dan iman yang hanya untuk orang-orang yang belum percaya atau orang-orang Kristen baru, oke deh. Tapi kalau orang yang sudah ikut Tuhan lama, levelnya bukan di situ lagi. Kemudian ada juga iman yang pengaminan al-kali. Pengaminan al-kali. Pokoknya saya imani Tuhan Yesus adalah juru selamat. Udah, pokoknya saya imani, saya yakin, saya setuju. Sesuai dengan akal saya, apa yang saya terima, Yesus itu adalah Tuhan saya. Ya sudah, itu iman dia. Kalau Anda percaya Yesus itu Tuhan Anda, terus kenapa? Apakah gara-gara Anda bilang, saya percaya Yesus itu ada Tuhan saya, terus Anda pasti masuk surga begitu? Iya dong Pak, kan saya sudah percaya, iya. Kan Anda harus buktikan. Bukan hanya mengamini di akal Anda saja bahwa Yesus itu Tuhan. Itu adalah iman al-kali. Iman yang ada di pikiran saja. Yang menyetujui bahwa Yesus itu Tuhan. Lah, kalau Anda setuju Yesus itu Tuhan, terus dalam praktek kehidupan Anda apa? Pokoknya saya yakin aja Pak, Yesus itu Tuhan. Itu yang saya imani. Iya, apa maksudnya gitu? Semua orang juga percaya Yesus itu Tuhan. Iblis pun percaya Yesus itu Tuhan dan dia gemetar. Apakah dia masuk surga? Enggak kan? Oleh karena itu, sekali lagi, nah iman yang kedua ini cuman iman yang ada di akal. Nah, iman seperti ini juga banyak di kebanyakan orang Kristen, cuman ada di akalnya. Dia setuju bahwa Yesus itu Tuhan karena sesuai dengan apa yang dia dengar, apa yang dia diajarkan. Ini adalah iman persetujuan akali. Nah, iman seperti ini, ya, kalau sekali lagi Anda baru jadi orang Kristen, ya, bolehlah. Tapi ketika Anda mulai terus berkembang, dewasa, iman Anda bertumbuh, bukan di level situ iman Anda. Betul Anda percaya Yesus itu Tuhan. Iblis pun percaya. Apa bedanya percaya Anda dengan percaya si iblis? Iblis percaya kok. Dan dia gemetar. Apa yang membedakan Anda sebagai orang Kristen dengan iblis juga yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Ayo. Harus ada pembeda gitu kan. Nah, pembedanya adalah, atau dengan kata lain, iman yang benar-benar iman yang harus Anda miliki sebagai orang Kristen, apalagi kalau Anda Kristen yang sudah dewasa. Yang maksudnya yang sudah ikut Tuhan Yesus lama gitu ya, sudah puluhan tahun gitu ya. Nah, Anda harus punya iman ini. Iman ini adalah Anda menyerahkan diri kepada yang Anda percaya, yaitu Yesus Tuhan. Ini iman yang benar. Maksudnya apa Pak? Menyerahkan diri. Iya, Anda serahkan diri Anda kepada Tuhan Yesus. Maksudnya apa yang Tuhan Yesus firmankan, Anda taati. Anda ikuti. Apa yang Tuhan Yesus larang, Anda tidak lakukan. Itu artinya Anda menyerahkan hidup Anda kepada orang yang Anda percaya, yaitu Yesus Tuhan. Nah, iman inilah iman yang benar. Kalau Anda tidak menyerahkan diri Anda kepada
Tuhan, maka pada dasarnya iman yang Anda miliki bukan iman yang sungguhan. Itu lebih kepada pemuasan nafsu sebenarnya. Apa contohnya? Iman yang seperti dipertontonkan oleh orang-orang yang belum percaya itu. Misalnya dipakai untuk pemuasan nafsu keduniawian, misalnya tadi untuk memiliki rumah mewah, untuk memiliki mobil mewah hanya dengan didoakan dan disentuh, tapi dia sendiri tidak mau kerja keras. Dia sendiri pemalas. Tapi doanya pintar. Ini iman yang level paling rendah. Sekali lagi, kalau Anda orang Kristen baru atau Kristen bayi, oke lah. Tuhan banyak melakukan mujizat atau lebih mudah melakukan mujizat bagi orang-orang Kristen bayi. Tapi kalau Anda sudah dewasa, tidak demikian lagi Tuhan bekerja. Tuhan mau Anda menyerahkan hidup Anda untuk Tuhan yang Anda percayai. Jadi iman yang benar adalah penyerahan diri kepada orang yang Anda percayai, dalam hal ini Yesus Tuhan. Apakah Anda sudah menyerahkan diri Anda sepenuhnya kepada Yesus Tuhan? Nah, inilah iman yang benar. Bukan hanya sekedar, pokoknya saya setuju dah, saya yakin dah, pokoknya Yesus Tuhan. Itu namanya iman pengaminan akali. Pokoknya saya yakin dah. Ya, yakin kalau saya doa pasti sembuh. Nah, kalau Anda hidup sembarangan, doa, terus Tuhan sembuhkan. Hidup sembarangan, doa, Tuhan sembuhkan. Lama-lama Anda nggak belajar. Bukan begitu cara Tuhan menyembuhkan orang. Betul, kalau Anda memang Kristen baru, tidak jarang gitu ya, Anda dapat mujizat kesembuhan. Tapi kalau Anda sudah dewasa, makan sembarangan, hidup tidak teratur, Anda sakit, terus minta dalam doa, Tuhan cuma senyum saja. Anda harus tanggung jawab. Tanggung jawab dalam menjaga kesehatan Anda. Ya, bukan terus minta sama saya gitu. Jadi sudah mulai nangkep. Jadi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh pendeta Bigman Sirait almarhum. Beliau juga yang pernah memberikan kata sambutan di buku saya mengenai persepuluhan. Beliau bilang apa? Iman yang benar, bukan iman yang benar ya, pertama kali adalah iman yang besar. Iya, iman yang besar mampu memindahkan gunung. Jadi iman yang besar mampu memindahkan gunung. Tapi iman yang benar membuat Anda tetap percaya dan setia meski gunung persoalan Anda tidak berpindah. Jadi kalau Anda punya iman gitu ya, tapi gunung persoalan atau permasalahan Anda tidak kunjung selesai, terus Anda jadi tidak percaya dan Anda tidak setia, pada dasarnya Anda tidak beriman. Karena gunung persoalan ya tidak melulu harus dihadapi dengan iman. Anda punya masalah apa? Ekonomi, ya Anda harus kerja lebih keras. Sebentar lagi dunia akan memasuki resesi. Apa tanggung jawab Anda sebagai orang yang beriman? Iya, kerja keras. Cari pekerjaan tambahan supaya bisa keluar dari masalah keuangan. Tapi kalau Anda cuma bilang, pokoknya saya imani, saya akan terbebas dari masalah keuangan. Terus begitu masalah keuangan menimpa Anda, gunung persoalan itu tidak pindah atau tidak lenyap, kemudian Anda menjadi mengutuki atau menjadi murtad gitu ya. Mana katanya Tuhan akan tolong saya, kok Tuhan nggak nolong saya? Nah, inilah iman yang tidak benar. Makanya sekali lagi saya kutip apa yang pernah dikatakan oleh almarhum pendeta Bigman Sirait. Iman yang besar mampu memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar mampu membuat Anda tetap setia dan percaya meski gunung itu tidak berpindah. Gunung ini bisa gunung persoalan, masalah, keuangan, dan lain-lain. Oke, jadi demikian kira-kira penjelasan saya mengenai iman yang seharusnya dimiliki oleh orang Kristen.
bukan hanya iman yang asal-asalan. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.